Tentaranya jadi sasaran empuk pasukan Indonesia dan Rusia. Israel siapkan serangan balasan lebih mengerikan. Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memuncak setelah pasukan gabungan Indonesia dan Rusia berhasil melancarkan serangan mendadak yang membuat tentara Israel mengalami kerugian besar. Operasi militer rahasia ini yang dilakukan dengan strategi cerdas dan peralatan canggih berhasil menembus garis pertahanan Israel di beberapa titik penting. Menurut sumber terpercaya, operasi ini melibatkan koordinasi yang sangat matang antara Indonesia dan Rusia. Pasukan elit Indonesia yang dikenal dengan kemampuan tempur darat dan taktik gerilyanya bekerja sama dengan unit militer Rusia yang memiliki kekuatan teknologi dan udara. Gabungan ini menghasilkan serangan yang tidak terduga, menghancurkan sejumlah fasilitas militer Israel yang selama ini dianggap tidak tertembus. Ini adalah hasil dari latihan gabungan yang telah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman global, ujar seorang pejabat militer Indonesia yang enggan disebutkan namanya. Di lapangan, serangan ini menggunakan drone tempur canggih, rudal presisi tinggi, dan serangan infanteri yang terencana dengan baik. Dalam waktu singkat, beberapa pos pertahanan Israel berhasil dilumpuhkan, termasuk depot senjata dan pusat komunikasi strategis. Media internasional melaporkan bahwa Israel mengalami kerugian besar, baik dari segi personel maupun infrastruktur militer. Sejumlah kendaraan tempur dan sistem pertahanan udara dilaporkan hancur total. Tentara Israel dikabarkan kewalahan menghadapi serangan yang begitu cepat dan terorganisir. Namun, juru bicara militer Israel menegaskan bahwa mereka sedang menganalisis situasi untuk menentukan langkah balasan yang tepat. Kami tidak akan tinggal diam. Serangan ini adalah deklarasi perang, dan Israel siap memberikan respons yang setimpal, tegasnya. Menanggapi serangan ini, Israel segera mengadakan rapat darurat tingkat tinggi. Pemerintah Israel disebut-sebut sedang merancang serangan balasan yang lebih mengerikan, dengan melibatkan seluruh kekuatan militer mereka. Beberapa analis militer memperkirakan Israel akan menggunakan teknologi terbaru, termasuk senjata laser dan sistem pertahanan Iron Dome yang dimodifikasi. Selain itu, ada laporan bahwa Israel sedang mempertimbangkan penggunaan rudal balistik jarak jauh untuk menghancurkan basis militer yang diduga menjadi markas utama pasukan gabungan Indonesia dan Rusia. Kami memiliki kemampuan untuk merespons dengan cara yang tidak akan pernah mereka bayangkan, ujar salah satu pejabat tinggi Israel. Serangan ini memicu reaksi beragam dari dunia internasional. Beberapa negara mengecam eskalasi konflik yang dapat mengancam stabilitas global. Sementara yang lain mendukung langkah pasukan gabungan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Israel di kawasan Timur Tengah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera mengupayakan solusi diplomatik. Namun, dengan tensi yang terus meningkat, harapan untuk perdamaian tampaknya semakin tipis. Konflik ini menjadi babak baru dalam dinamika geopolitik global. Dengan kemampuan militer kedua belah pihak yang sama-sama kuat, pertarungan berikutnya diprediksi akan jauh lebih dahsyat dan berdampak luas. Dunia kini menunggu dengan waspada, berharap agar konflik ini tidak berubah menjadi perang skala besar yang melibatkan lebih banyak negara. Ketegangan ini bermula dari meningkatnya gesekan di berbagai forum internasional. Indonesia, yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekspansionis Israel di wilayah pendudukan. Di sisi lain, Rusia yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah merasa perlu untuk menyeimbangkan kekuatan geopolitik di kawasan tersebut. Kombinasi kepentingan ideologis dan strategis inilah yang mendorong kedua negara untuk membentuk aliansi tak terduga.
Kerjasama antara Indonesia dan Rusia dimulai dengan latihan militer bersama yang mencakup simulasi penyerangan dan pertahanan strategis. Teknologi canggih Rusia, termasuk sistem rudal S-500 dan jet tempur Su-57, dipadukan dengan keahlian pasukan khusus Indonesia yang memiliki reputasi tinggi dalam misi gerilya dan pertempuran jarak dekat. Pasukan gabungan Indonesia dan Rusia berhasil mengejutkan dunia dengan meluncurkan serangan strategis yang sangat terorganisir terhadap posisi-posisi vital militer Israel. Serangan tersebut dilakukan dengan presisi tinggi, menggunakan kombinasi teknologi militer canggih Rusia dan keunggulan taktis dari pasukan khusus Indonesia. Dalam waktu singkat, beberapa pangkalan udara Israel dilumpuhkan, sementara sistem pertahanan rudal mereka mengalami gangguan besar. Menurut laporan fiktif ini, unit-unit khusus Indonesia yang dikenal dengan kemampuan gerilya dan serangan cepat bekerja sama dengan pasukan udara Rusia yang terkenal tangguh. Kombinasi ini menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Israel yang selama ini dianggap sulit ditembus. Dalam serangan ini, beberapa teknologi canggih seperti drone serang dan rudal hipersonik digunakan untuk menghancurkan target secara presisi tanpa peringatan. Menanggapi serangan mendadak tersebut, pemerintah Israel segera mengadakan rapat darurat dengan pimpinan militer mereka. "Kami tidak akan tinggal diam," kata Perdana Menteri Israel dalam pernyataan resminya. Israel segera memobilisasi seluruh kekuatan militernya, termasuk unit elit Mossad dan teknologi drone tempur terbaru. Dalam laporan intelijen, Israel dikabarkan telah menyiapkan serangan balasan yang lebih mengerikan. Negara ini dikabarkan akan menggunakan sistem senjata hipersonik dan persenjataan cyber untuk melumpuhkan infrastruktur strategis musuh. Tidak hanya itu, Israel juga diduga menjalin aliansi dengan beberapa negara lain untuk memperkuat posisinya. Aliansi ini melibatkan negara-negara yang memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas di kawasan Timur Tengah, termasuk beberapa negara di Eropa Barat. Israel juga mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mempercepat pengambilan keputusan di medan perang. Dengan menggunakan data real-time dari satelit dan drone, mereka mampu meluncurkan serangan presisi tinggi untuk membalas serangan sebelumnya. Konflik ini membuat komunitas internasional khawatir. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat untuk membahas situasi yang berpotensi memicu perang dunia baru. Amerika Serikat dan China, sebagai kekuatan besar, menyerukan gencatan senjata sementara dan menawarkan mediasi untuk menghentikan eskalasi lebih lanjut. Namun, di lapangan, tensi terus meningkat. Pasukan gabungan Indonesia dan Rusia terus memperkuat posisi mereka, sementara Israel memusatkan kekuatannya untuk meluncurkan serangan balasan yang dirancang untuk mengguncang lawan secara psikologis dan strategis. Selain itu, konflik ini juga memicu unjuk rasa besar-besaran di berbagai belahan dunia, dengan masyarakat internasional menyerukan perdamaian dan penghentian kekerasan.